Kami bersyukur atas firman Tuhan yang menjadi penerang bagi jalan kami, sehingga kami tidak tersesat. Terlebih firman Tuhan memberitahu jalan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Roh Kudus bekerja sehingga kami dapat mengimani bahwa apa yang dikatakan firman Tuhan adalah benar. Terima kasih Tuhan, kembali kami memuji menyembah Tuhan dan juga belajar firman Tuhan yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Mampukan untuk kami dapat memahami firman Tuhan serta menerapkannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Demi nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Puji Tuhan, kita boleh kembali berbakti pada Tuhan di tengah guyuran hujan gerimis ya, rintik-rintik. Tapi semangat Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berbakti kepada Tuhan yang memberikan kita tetap sehat ya, di tengah guyuran hujan di pagi hari ya. Cukup panjang hujan dari tadi malam sampai sore, malah bahkan ya dari sore sampai pagi ini masih tetap hujan. Kiranya semangat Bapak Ibu Saudara sekalian dalam berbakti kepada Tuhan boleh mendatangkan kebangunan rohani ya, pertumbuhan iman buat kita sekalian. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman mengajarkan kepada kita bahwa iman datang dari pendengaran firman Kristus. Itulah yang dikatakan kitab suci. Firman ini dituliskan oleh Rasul Paulus ya, karena Rasul Paulus memperhatikan bangsanya, yakni orang Israel, menolak akan keberadaan Kristus, sang firman yang menjadi manusia. Memang kitab Roma ini syarat dengan doktrin Kristen. Khusus di pasal 9 sampai 11 ini berfokus pada Israel. Ya. Sehingga firman Tuhan yang kita baca dari pasal 10 ayat 17 ingin mengingatkan kepada orang Israel yang sesungguhnya keselamatan bukan karena Taurat, bukan karena hukum agama, tapi karena anugerah Yesus Kristus. Rasul Paulus juga berasal dari bangsa Yahudi. Ya, memang rasul-rasul semua dari orang Yahudi ya. Juga Mesias ya, berasal dari bangsa Yahudi. Memang ini bangsa yang dikhususkan oleh Tuhan supaya banyak bangsa lain juga boleh mengenal Allah yang sejati. Hanya sayangnya mereka yang diberikan kepercayaan ya, tidak seluruhnya bangsa Israel boleh percaya. Bahkan Alkitab mencatat bagaimana mereka menolak firman Tuhan, bahkan menolak Mesias, sampai mereka sendiri menyalibkan Yesus. Tapi begitu kasihnya Tuhan kepada bangsa ini, sehingga itu dinyatakan juga melalui rasul-rasul yang memberitakan Injil, diutamakan kepada bangsa Israel, supaya mereka bertobat dan percaya kepada Yesus. Walaupun Injil bukan saja diperuntukkan kepada bangsa Israel dari keturunan Yakub. Memang setelah Pentakosta pada akhirnya Injil tersebar ke seluruh dunia ya, dan keselamatan diyakini bahwa itu bukan hanya untuk orang Yahudi, orang Israel, tetapi kepada seluruh suku bangsa yang ada di dunia. Maka pesannya yang disampaikan Yesus kepada murid-murid, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dari mulai Yerusalem menyebar ke seluruh dunia sampai ke Banyumanik ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bisa mendengar kabar baik, semua itu tertulis dalam Alkitab. Untuk belajar mengenal Allah, bagaimana Allah yang sejati, sang pencipta, yang datang menjadi manusia dan menebus manusia berdosa. Semua ada dalam Alkitab firman Tuhan.
maka kita bersyukur kita punya Alkitab. Bapak Ibu masih punya Alkitab dalam bentuk buku? Ya, puji Tuhan ya. Walaupun kita sekarang ini zaman canggih ya, ada Alkitab digital, boleh kita menggunakan itu, tetapi baik juga kita memelihara buku yang dipercayakan Tuhan atas kita. Karena di dalamnya kita bisa mengenal Allah, di dalamnya kita bisa mengenal keselamatan, di dalamnya kita juga semakin dikuatkan untuk terus bertumbuh ke arah Kristus. Juga dalam berbagai menghadapi persoalan dalam kehidupan, kita dikuatkan dan diteguhkan oleh firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, benar yang dikatakan kitab suci, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran, artinya iman bukan muncul sendiri, ujuk-ujuk gitu ya. Tapi karena pendengaran. Iman lahir ketika seseorang mendengar berita Injil. Itulah yang disebut firman Kristus. Iman yang menyelamatkan adalah mengenal dan mengandalkan Yesus saja, titik. Tidak ada tambahan yang lain. Mengenal dan mengandalkan Yesus saja. Baik dalam keselamatan, kehidupan yang kekal, maupun juga dalam menjalani kehidupan sesuai dengan kitab suci. Bapak Ibu Saudara, pendengaran di sini bukan sekedar suara, tetapi mendengar dengan hati yang terbuka. Terbuka akan kebenaran, keselamatan yang hanya melalui Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita mesti yakin dan percaya bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi, yang juga menciptakan kita dengan fasilitas-fasilitas dunia yang dipercayakan Tuhan kepada manusia, ya. Tuhan yang berkuasa itu memberikan jalan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tidak ada cara lain Bapak Ibu Saudara. Alkitab memberikan penjelasan dari mulai penciptaan sampai kiamat nanti, lengkap. Ya. Artinya setiap pembaca firman Tuhan mendengar dan dibukakan hatinya bahwa apa yang dikatakan kitab suci adalah kebenaran. Bahwa Allah Sang Pencipta yang datang menjadi manusia, menebus manusia adalah kebenaran. Yang ketika kita mendengar dan menerimanya, kita boleh mendapatkan jalan keselamatan. Iman timbul dari pendengaran. Dikatakan juga pendengaran kayak apa? Pendengaran oleh firman Kristus. Yang didengar bukan sembarang kata, tetapi firman tentang Kristus. Perjanjian lama menubuatkan Kristus. Perjanjian baru penggenapan Kristus. Jadi ada kesinambungan. Maka ketika kita mendengar firman, Roh Kudus bekerja memampukan untuk kita meyakini bahwa firman yang ditaburkan itu adalah kebenaran. Yesus dan firman-Nya adalah fondasi dasar untuk meneguhkan iman kita, hati kita menjalani kehidupan. Bapak Ibu Saudara, jelas di dalamnya ada kekuatan untuk kita melandasi kehidupan dengan keberanian karena ada firman Tuhan. Fokusnya adalah kabar tentang Yesus dan itulah Injil. Injil adalah kabar baik tentang Yesus Kristus, apa yang dilakukannya, karyanya, terlebih salib yang menjadi pusat keselamatan bagi manusia dan juga kebangkitan Yesus Kristus. Dalam pasal 10 ayat yang 9, ini inti dari Injil. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan
dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Inti Injil adalah Yesus Kristus dan karyanya. Dia datang untuk menerima salib. Murka Bapa terhadap dosa yang dilakukan oleh manusia ditimpakan kepada Kristus sehingga dia mati di kayu salib. Tetapi dia bukan hanya mati, dia bangkit pada hari yang ketiga setelah kematiannya, menunjukkan kemenangan dan memberikan pengharapan. Barang siapa percaya Yesus yang disalib untuk menebus kita, dia juga akan dibangkitkan. Secara rohani dibangkitkan dari keterpurukan karena dosa, dibangkitkan menjadi ciptaan yang baru untuk hidup bagi Allah. Kebangkitan juga akan dialami bagi setiap orang yang percaya, bahkan ketika dia sudah mati sekalipun. Dia akan dibangkitkan mendapatkan tubuh yang baru, tubuh kebangkitan, seperti Kristus yang telah menampakkan diri kepada murid-muridnya. Seperti itu jugalah kita akan mengalami kebangkitan. Dan itulah pengharapan yang menggairahkan. Dan itulah Injil, kabar baik. Yang semua itu tertulis dalam firman-Nya. Maka Bapak Ibu Saudara, salah satu kebahagiaan manusia adalah ketika mereka manusia boleh mendapatkan pengharapan, yakni Injil keselamatan yang disediakan oleh Tuhan melalui Yesus Kristus. Keselamatan Allah dirancang untuk menjangkau manusia, dan semua itu melalui firman yang diberitakan dan didengar. Sekali lagi, kita bisa percaya Yesus dan menerima anugerah keselamatan bukan muncul begitu saja, tetapi karena ada yang menyampaikan firman. Ada yang memperdengarkan firman sehingga kita dengar, dan tentunya Roh Kudus bekerja, apa yang kita dengar kita yakini sebagai kebenaran sehingga kita percaya. Karena Roh Kudus dan firman itu tidak pernah bertentangan. Roh Kudus dan Yesus Kristus tidak pernah bertentangan. Roh Kudus memampukan seseorang untuk bisa percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus memampukan manusia untuk bisa memahami Alkitab sebagai kebenaran firman. Firman Kristus menjadi sumber dan dasar iman yang sejati bagi manusia. Kalau kita memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, beriman kepada Kristus, itulah menjadi dasar iman yang sejati bagi kita. Baik untuk keselamatan kita maupun juga penyertaan dalam kehidupan kita. Kristus yang pernah jadi manusia, dia tahu apa yang dialami oleh manusia, termasuk tantangan, persoalan, pencobaan yang ada dalam kehidupan kita. Maka kalau dasarnya adalah kuat Kristus, Sang Penebus, Dia yang juga tahu keberadaan manusia, kita dikuatkan untuk menjalani kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pemberitaan firman itu berarti sangat penting. Gereja kita punya 3 pilar. Pilar utama ibadah, ya. Ibadah, pemberitaan Injil, dan juga pendalaman Alkitab. Baik PA maupun PI sumbernya firman. Firman yang diberitakan supaya banyak orang. Tentunya kita mendoakan orang yang dengar firman supaya mereka dikaruniai Roh Kudus dan memahami firman itu sebagai kebenaran sehingga mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pendalaman Alkitab bersumber dari firman supaya orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus diteguhkan imannya. Bagaimana hidup Kristen yang benar melalui pendalaman Alkitab. Firman Tuhan mengatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, mendidik orang, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Supaya tiap-tiap orang kepunyaan Allah diperlengkapi. Itu pendalaman Alkitab.
diperlengkapi untuk perbuatan baik. Dari mana? Firman Tuhan. Jadi firman Tuhan berguna untuk orang yang belum selamat sehingga mereka dengar kabar baik. Firman Tuhan juga bermanfaat untuk kita terus bertumbuh ke arah Kristus. Bapak Ibu Saudara, firman Kristus adalah kebenaran yang mengubah hidup. Orang Yahudi berpikir Taurat yang menyelamatkan. Taurat adalah suci, kudus, dan benar. Hukum-hukum agama adalah suci, kudus, dan benar. Tetapi hukum agama diberikan kepada manusia untuk menjadi cermin pada manusia bahwa memang kita tidak memenuhi standarnya Tuhan ketika diperhadapkan dengan hukum-hukum Allah yang suci, kudus, dan benar. Kitab suci dalam Roma pasal 3 ayat 20 ya mengatakan bahwa kita diselamatkan bukan karena hukum Taurat. Ya. Justru karena hukum agama kita tahu bahwa kita orang berdosa. Kesadaran bahwa keberdosaan kita yang tidak memenuhi standar dari apa yang telah Tuhan berikan dalam hukum agama membawa seseorang percaya kepada Yesus, memohon pengampunan dan penyempurnaan dari Tuhan. Firman Kristus adalah kebenaran yang bisa mengubahkan hidup. Orang yang menjadi seteru Allah menjadi keluarga Allah. Orang yang tidak mengerti kebenaran mendapatkan kebenaran. Orang yang tidak memiliki pengharapan mendapatkan pengharapan di dalam Yesus Kristus. Apa yang kita dengar tentunya mempengaruhi hidup dan juga iman kita. Artinya firman yang seharusnya mempengaruhi iman dan sikap hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kita seringkali tidak sadar dipengaruhi oleh apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat setiap hari. Tiap hari misalnya dengarnya lagu dangdut. Akhirnya kita terbawa dengan lagu itu ya. Dikit-dikit tidak sengaja kemudian goyang ataupun menyanyikan lagu yang selalu kita dengar. Ya, bahkan mungkin kita tidak suka lagu itu tapi selalu kita dengar ya karena lagunya viral misalnya ya, akhirnya mempengaruhi otak kita. Nggak sengaja di kamar mandi menyanyikan lagu yang kita dengar setiap hari, karena apa yang kita dengar itu mempengaruhi sikap kita. Dan seharusnya kalau sikap kita untuk menjadi garam dan terang, menjadi berkat bagi sesama, yang mempengaruhi hidup kita adalah firman. Sehingga iman kita terus bertumbuh, sikap hidup kita semakin lebih baik. Iman perlu dipelihara secara konsisten, itu artinya tidak cukup hanya mendengar sekali. Maka kita dijuluki oleh firman Tuhan sebagai murid. Artinya supaya kita terus-menerus belajar. Seorang murid harus merasa kurang. Kalau dia merasa kurang, dia selalu ingin tambah. Maka firman Tuhan bukan hanya sekali, tetapi terus diperdengarkan. Supaya kita dipelihara imannya. Jadi jangan bosan kalau sedikit-sedikit firman. Di persekutuan ada firmannya, walaupun hanya sedikit ya. Tiap hari ada pendalaman Alkitab, firman yang ditaburkan. Karena memang itulah kebutuhan rohani kita. Supaya kita diteguhkan dan dikuatkan. Kita tidak kuat kalau kita berjalan sendiri. Bersama dengan Tuhan kita diberi kemampuan dan kekuatan untuk menghadapi semuanya. Dan firman itulah yang meneguhkan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Gereja Baptis Banyumanik adalah gereja yang dipanggil Tuhan untuk memberitakan Injil, menyampaikan firman. Bapak Ibu Saudara duduk di tempat ini percaya kepada Tuhan Yesus karena apa? Ada yang menyampaikan Injil kepada kita. Apakah itu orang tua kita? Apakah guru-guru agama kita?
ya, atau siapapun yang menyampaikan bahwa keselamatan disediakan manusia melalui Yesus Kristus sehingga kita bisa percaya. Kalau kita sudah percaya, kita punya panggilan sebagai orang Kristen atau jemaat gereja untuk berkesinambungan menyampaikan itu juga kepada yang lain. Karena iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Injil Kristus perlu disampaikan dan itu dipercayakan kepada gerejanya. Setiap orang percaya perlu mendengar dan terus hidup di dalam firman. Artinya kita tidak cukup sekali terus-menerus, kita harus belajar. Gereja kita meyakini firman adalah dasar atau otoritas tertinggi dalam hidup orang percaya. Maka firman itu perlu berkesinambungan kita pelajari. Dari anak-anak sampai orang dewasa semua belajar firman Tuhan. Maka kalau gereja kita sepakat untuk terus belajar firman Tuhan, gunakan kesempatan ini. Gunakan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk kita bisa bertumbuh di dalam firman Tuhan. Ada kelas-kelas sekolah minggu yang menjadi pergerakan gereja kita. Menjangkau orang-orang sesuai dengan kelompok usia yang ada. Ya, kelompok anak-anak disebut Samuel. Ya, seperti Samuel sejak dini mendengar panggilan Tuhan. Harapannya seperti itu. Maka anak-anak sejak dini belajar firman Tuhan. Dari bayi dibawa ke gereja supaya sudah terbiasa belajar firman. Terbiasa dengar puji-pujian. Dari kelas asuhan sampai kelas madya. Kemudian sudah beranjak dewasa, remaja ya. Mereka masuk ke dalam Timotius. Timotius di usia remaja belajar dari Paulus, gurunya, bapak rohaninya. Dia belajar akhirnya bisa mengerti firman Tuhan dan bahkan dia menjadi pelayan Tuhan. Timotius, di gereja kita ada kelompok Timotius dari tunas muda dan muda remaja. Anak-anak remaja yang terus diberkati dengan firman. Juga ada kelompok yang sudah mulai dewasa, yakni kelas pemuda dan mahasiswa. Terus belajar, hanya kelompok Joshua, ya, seorang pemuda yang dipanggil sampai di usia lanjut karena panggilan kepada Tuhan luar biasa. Sehingga kita ambil tokoh Joshua sebagai kelompok pemuda dan mahasiswa. Selanjutnya Aquila Priscilla, ya. Aquila Priscilla terinspirasi dari tokoh ini dalam Alkitab, bagaimana pasangan ini melayani Tuhan, ya, dari sejak mudanya. Diberkati Tuhan luar biasa. Sehingga keluarga muda memakai nama Aquila Priscilla. Selanjutnya kelompok Simeon dan Hana. Ini adalah kelompok senior, ya. Kita tahu ada dua Hana, ya, Hana perjanjian lama dan perjanjian baru. Mereka wanita senior, ya, yang diberkati Tuhan luar biasa bisa berjumpa dengan Kristus karena iman dan pengharapannya begitu besar. Demikian juga Simeon, ya, di masa tuanya bisa berjumpa dengan Tuhan karena pengharapan yang kuat di dalam Kristus. Dan itu menginspirasi kelompok senior, yakni Hana dan Simeon. Bapak Ibu Saudara, ini semua fasilitas untuk kita belajar firman Tuhan. Selain itu juga ada kelompok pembinaan warga, ya. Ada pertemuan-pertemuan persekutuan dari kelompok-kelompok ini. Yang belum ada kita upayakan, PA-nya sudah ada, persekutuannya kita upayakan ada. Sehingga ada pendalaman Alkitab yang meneguhkan iman, demikian juga persekutuan di antara saudara seiman yang semakin diteguhkan. Gereja dipanggil untuk memberitakan Injil. Setiap orang percaya perlu terus belajar firman Tuhan yang meneguhkan. Pertumbuhan iman terjadi ketika seseorang terus-menerus belajar firman Tuhan. Kita disebut murid, bahkan sampai usia tua pun disebut murid. Artinya kita diajarkan untuk belajar terus sampai kapanpun. Selesainya, lulusnya pada saat Tuhan mengatakan stop, yuk
ke rumahku. Wah, selesai. Itu baru kita selesai. Sampai di situ baru kita bersyukur oleh karena Tuhan yang sudah memberikan jaminan keselamatan. Maka mari supaya iman kita semakin bertumbuh, kita terus giat belajar firman Tuhan. Supaya iman kita semakin bertumbuh, kita juga membagikan kebenaran, kabar baik ini kepada orang lain. Baik pada keluarga kita, orang-orang yang dekat pada kita, supaya mereka pun boleh turut diselamatkan. Karena keselamatan di bawah kolong langit ini tidak ada cara lain selain di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan, kami mengucapkan terima kasih oleh karena kami boleh mendengar firman kabar baik. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami boleh percaya sehingga kami disebut Kristen, menjadi murid-murid-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami juga meyakini bahwa ketika kami memperkatakan firman di tengah keluarga kami, sesama saudara seiman dalam kelas-kelas sekolah minggu, ataupun dimanapun Tuhan percayakan kami berada, dan boleh menyampaikan firman itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami percaya firman adalah kekuatan Allah yang akan bisa mengubah siapapun. Karena firman itu hidup, bisa mengubah orang-orang yang berdosa, boleh dilembutkan hatinya sehingga mereka boleh menerima kebenaran. Hidup mereka boleh dipulihkan oleh karena firman. Demikian juga kami semakin diteguhkan oleh karena firman. Karena itu setiap pertemuan-pertemuan, baik pendalaman Alkitab, pertemuan-pertemuan persekutuan, dimanapun kami berada, ketika kami belajar firman Tuhan, dengan antusias kami mengikutinya, sehingga iman kami semakin diteguhkan. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memampukan untuk kami dapat melaksanakan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Mari kita berdiri bersama. Kita menyanyikan nyanyian respon firman Tuhan. Kita meyakini bahwa Yesus adalah sumber kekuatan. Kalau Yesus sudah ada, sepertinya yang lain tidak perlu. Karena apa? Karena Yesuslah menjawab setiap kebutuhan hidup kita. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita sebagai respon firman Tuhan. Kaulah Tuhan surya hidupku. Kaulah ya Tuhan surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenang, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmatku, firman hidupku, Kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Dengan-Mu Tuhanku satu penuh. Kaulah bagiku tempat berteduh, Kaulah perisai dan benteng teguh. Sukacitaku kekal dalam-Mu, kuasa surgawi Engkau kuasaku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali.